Our esteemed guest, Her Excellency Ambassador Ina, the Ambassador of the Federal Republic of Germany for Indonesia, Ms. Diana Almoro, Regional Lead for Asia Pacific of the UNDP Insurance and Risk Finance Facility, representatives from the ministries, the insurance industry, development organizations, and all distinguished guests. Welcome. We are here today to mark the beginning of UNDP initiative on insurance and risk finance in Indonesia and to share with you the findings from our country diagnostic done by UNDP. The diagnostic sought to get a picture of the state of insurance and risk finance in Indonesia and to identify pockets of opportunities for working together with the different stakeholders from government to insurance industry, private sector, to contribute to the overall sustainable development pathway in the country. The diagnostic was done across 5 months and with generous inputs and time, insights from various institutions, and many of whom are joining us today in this event. We have quite a full but hopefully fruitful agenda for today. Following the launching ceremony, we will learn from UNDP's Inclusive Insurance Initiative and IRFF strategic activities in Indonesia and about the government of Indonesia's effort in reducing, in mitigating the risk of disasters through the disaster risk financing and insurance strategy, and about the linkage of insurance and risk finance with the government's commitment in strengthening integrated financing for SDGs. And through the discussion that follows, we hope that this event would provide an avenue for dialogue among stakeholders on the role of insurance and risk finance and as an integral part of the country's financing strategy to strengthen Indonesia's resilience. Before we move on, please allow me to share some reminders. Please be reminded that we will have a coffee break and lunch served. And then lastly, please make sure to have your phones on silent mode. With that, I am pleased to invite up to the podium Ms. Diana Almoro, Regional Lead for Asia Pacific of the Insurance and Risk Finance Facility, to give her welcoming remarks. Ms. Diana, please. Excellency, Madam Ambassador Ina Lepel, I think we don't have Ibu Nella yet, no? Esteemed partners from the Ministry of Finance, Ministry of National Development Planning, Financial Services Authority, if we have colleagues from OJK, Ministry of Marine Affairs and Fisheries, friends from the insurance industry, good morning, selamat pagi, and that is the extent of my bahasa. I'm sorry. I'm originally from the Philippines, but I get mistaken for an Indonesian every time that I'm here, which is also nice. So on behalf of UNDP Indonesia, as Sila said, it is my great privilege to welcome all of you to the launch of and the financing dialogue on inclusive insurance and risk financing here in Indonesia. As Sila also mentioned, today's gathering signals the formal start of our implementation of UNDP support to resilience building and also to sustainable finance by harnessing the benefits of insurance and risk financing solutions. So, ladies and gentlemen, you would agree with me that this launch comes at the right time. We are at an opportune moment because we are living at a time when uncertainty is normal, right? It's sort of the default these days. Diseases, wars, climate and ecological disasters, it's like they're nothing new at this point. They're like old news.
But the past 3 years have particularly shown us how climate-related disasters and also the pandemic, how different risks and threats, when they combine together, they definitely interact with long-standing challenges such as growing inequalities and also institutions that are just not yet ready to respond to this evolving risk landscape. And in Indonesia, this period of uncertainty and evolving risk landscape has seen the country downgraded to lower middle income status in 2021 after more than 20 years of steady economic growth. The country has also been ranked 12th out of 35 countries facing high mortality risk from multiple hazards. And in fact, approximately 40% of the country's population are said to be at risk from these multiple hazards. But at the same time, Indonesia has also made great strides, and indeed it has set an example here in our region in showcasing how insurance and risk financing solutions can play an important part in, first of all, understanding and managing risk, but also financing them ahead of disaster impacts. For example, in 2018, the disaster risk financing and insurance strategy was launched to shift to a paradigm that is more proactive rather than just responding to the impacts of disasters. At the same time, the government, together with the insurance industry, has launched a number of inclusive insurance solutions that are really targeting the vulnerable populations such as fisher folks and farmers. But I think there's still so much work to be done, and we shouldn't lose the momentum, and UNDP is really proud to be a partner in harnessing all the good work that has been done to date and also building upon all these achievements. And so once again, allow me to reiterate that in order to really utilize the values proposition of insurance and risk financing solutions, we really need the policymakers, the civil society, the private sector, particularly the insurance industry, and also the broader development community in working closely together to, to help have a conducive environment for insurance and risk financing, to support and work together to induce market innovations, to build institutional capacities and strengthen, also to support action-oriented research. And UNDP, together with our partners, acknowledge the importance of this collaboration, which is really the foundation of this initiative that we are launching today. And with the generous support of the government of Germany, we at UNDP are really excited, and we're looking forward to working directly with the Ministry of Finance, particularly the Fiscal Policy Agency, the Financial Services Authority, or OJK, the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, and also the General Insurance Association and other stakeholders to better manage risk as we prepare countries and communities for upcoming risks and threats. And so again, welcome, and thank you so much for joining us as UNDP starts this new partnership journey. Thank you, Diana, for your warm welcome to our audience today. Today, we have the privilege to listen and be encouraged by the remarks from the government of Germany, represented by Madam Ambassador Ina Lepel. Her Excellency Ambassador, the floor is yours. Good morning, selamat pagi. Dear Mrs. Diana Almoro, Regional Lead for Asia Pacific of UNDP Insurance and Risk Finance Facility, representatives of the Indonesian governments and other stakeholders, let me also warmly welcome you today to the launch of UNDP Indonesia Insurance and Risk Finance Initiative. We as Germany are proud to support the initiative, and we are pleased to have UNDP as a long-standing and trusted partner in this endeavor.
The climate crisis persists as one of the major challenges to humanity, threatening the lives and livelihoods of many people worldwide, predominantly the most vulnerable populations in the most vulnerable countries. With the Paris Agreement, we have committed to ambitious and effective climate action. Yet, while we have globally recognized the need to invest heavily in adaptation and mitigation measures, considerable risks remain. Climate-related losses and damages can devastate communities and roll back decades of development. In Indonesia, the risk of natural disasters threatening its natural capital is persistent. And with so many livelihoods depending on it, increased investments are indispensable. Hence, we need to invest in innovative financing approaches and advance pre-arranged finance to manage and transfer these risks. Germany has been supporting these efforts for many years already, for example, with initiatives like the Global Shield against climate risks. The UNDP Risk Finance Facility is an important partner in these efforts and supports the development of such innovative insurance products and services that are aimed towards vulnerable people and communities, while also investing in the long-term transformation of insurance markets. Through its country diagnostics, the UNDP Insurance Risk Finance Initiative, in close cooperation with the Indonesian government and the insurance industry, has set the path to implement key activities for the coming years. You will hear more about these risk management activities in the upcoming sessions. As Germans, we look forward to supporting the initiative in addressing the insurance protection gap and ultimately helping to put the needs of the vulnerable communities front and center. Thank you very much for your attention. Thank you, Madam Ambassador. If you don't mind, would I please invite you again up to the stage to take a picture with Diana. Thank you for your kind patience, ladies and gentlemen. If we don't have any other English speaker today, let me continue in Bahasa Indonesia. Terima kasih Bapak Ibu telah menunggu. Berikutnya akan dilanjutkan dengan presentasi dari Ibu Rita Helbra-Tenrini, senior analis dari Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral Badan Kebijakan Fiskal, yang akan mempresentasikan tentang strategi Disaster Risk Financing and Insurance. Ibu Rita bergabung dengan kita hari ini secara online karena beliau sedang ada tugas di Hanoi, Vietnam. Untuk Ibu Rita, waktu dan screen kami persilakan.
Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf saya tadi tidak bisa meng-unmute dari presentasi Zoom ini. Mohon maaf juga Ibu Nela sebenarnya berkenan untuk hadir secara langsung ke acara meeting hari ini, akan tetapi beliau sepertinya terkena macet yang sangat panjang di Semanggi. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, baik partisipan yang datang langsung di rapat hari ini dan yang mengikuti secara online. Saya sudah menyiapkan presentasi, mohon ditampilkan dalam meeting hari ini. Bapak Ibu, terima kasih karena Ibu Nela sudah hadir di tengah-tengah kita saat ini. Mungkin kita dapat mendengarkan kata sambutan dan pembukaan dari Ibu Nela. Ibu Nela, waktu dan tempat dipersilakan. Thank you. Good morning, everyone, and I'm very, very deeply apologize that I'm a bit late. So I count that I can do the opening for the event in my office and then go here with the normal time. Actually, it's fine, but take 45 minutes over here. So sorry about that. Her Excellency, I know Ibu Ina Ruth Louise Lepel, German Ambassador to Indonesia. She already left, but send my regard to her. Honorable Ibu Diana Almoro from UNDP, my colleague from Bappenas, Bapak Setio Budiontoro, and distinguished guests and ladies and gentlemen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A very good morning to us all. So, first of all, I'm so happy to be here in Jakarta today with you all. My initial plan, actually, I'm supposed to be in Da Nang, Vietnam, to attend ASEAN Disaster Resilience Forum, but because there's some urgent matter that we need to discuss with Ibu Menteri, so I have to stay in the city. But the good thing that I can attend this event and then meet Ibu Diana today. After a while, we try to meet. As you know, disaster risk financing is one of our priorities issues.
not only focus on domestic problems, we also play an active role in regional as well as a global fora for disaster risk financing. This year is a special because we resume the ASEAN chairmanship of 2023, and we are the chair of Disaster Risk Financing Working Committee. Indonesia, as we all aware, face many types of disaster every year. Ibu Rita will explain about that, from earthquake to flood, drought to volcanic eruption, tsunami to COVID-19 pandemic. As our world aging, development soaring, risk increasing, not only the frequency but also the types, providing enough funding is a challenge that we face every day, every year, especially when a big disaster happens, such as a tsunami in Aceh, Merapi eruption, as well as earthquake and liquefaction in Palu. Last year, BNPB, the National Agency for Disaster Management, reported 3,544 disasters dominated by floods, extreme weather, landslide, and drought. More than 800 people died and 6 million people affected. Distinguished guests, ladies and gentlemen, Indonesia actually has been going through a lot of reform in terms of disaster management since tsunami Aceh in 2006, including issuing of several disaster management and financing regulators, the establishment of BNPB, and the establishment of Disaster Reserve Fund in our budget. The latest breakthrough is the Pooling Fund for Disaster or PFB, as we love to call it. We, Ministry of Finance and BNPB, are currently developing technical regulation to regulate its operation. In the next session, my team will discuss with you in the detail about what is the Pooling Fund Bencana, the PFB, and the progress so far. Your input and thoughts are very much welcome to perfecting this PFB scheme. Another current achievement is the implementation of public asset insurance. We started this risk transfer mechanism in 2019 using MOF assets as a pilot project. Nowadays, all ministries have already insured their office building, health facilities, and training centers. The next step, we plan to expand the scope by including other types of assets such as infrastructure, roads, bridge, and etc. In our effort to provide enough and timely funding for disaster risk, we work closely with line ministries, regulators, subnational governments, academia, insurance industry, as well as development partners such as UNDP. Our collaborations aims to assess the financing gap and explore the solution, including risk transfer to the market solution. Therefore, I would like to congratulate and thank UNDP for completing the country diagnostic, the IFRR, and to launch the new initiative focusing on disaster risk insurance and financing. We are aware of the challenge mentioned in the IFRR. The current insurance schemes for disaster needs to be improved. That we need to review the existing agriculture, aquaculture, and property insurance to be able to protect our vulnerable citizens from disaster risk. That we need to make advance of the technology development. We take notes of the recommendation, and we will come to work closely with UNDP to tackle some of these problems, especially to assess our DRFI strategy and to improve our transfer risk scheme. Collaboration with UNDP and the new initiative is timely for us. This October, our national DRFI strategy will be 5 years old. It is the right time to review and update it, to record our achievement, and to list the remaining as well as new challenges to be addressed in implementing the DRFI roadmap. Also to add more instrument options, including risk transfer instrument, insurance, and reinsurance product provided by domestic market or international. As international or institution with wider perspective, we expect UNDP could assist us to provide a benchmark how far we are in the disaster risk financing
risk financing and insurance compared to other countries with similar catastrophes and economic development stage. Recommendation of instrument that we can adopt to increase our fiscal space for disaster risk is very much welcome. We also would like to work together on how to maximize the benefit from risk disaster insurance, how to increase the participation of our citizens to protect themselves, and to develop and improve the current insurance schemes or product to meet the needs of our people. We are aware that the financial literacy of our people is relatively low, as well as their awareness of disaster risk. Addressing this problem needs to be put as one of our top priority. Looking ahead, we optimistic that Indonesia's resiliency against disaster risk will be stronger. Our DRFI strategy might not be perfect. Our PFB might not be the panacea. Other existing instruments need to be leveraged, and more instrument options need to be explored and adopted in order to provide the line-based protection for our people against disaster risk. But we believe we are in the right track to achieve our dream to be a resilient country against the disaster, especially from the financing perspective. With the support from UNDP and close collaboration with you all, we hope our path to masyarakat yang tangguh bencana will be lighter and shorter. For that, I hope you can have a fruitful discussion today, and we can give a lot of feedback to our better scenario and for our pooling fund for disaster. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Nela. Boleh mungkin stay di atas dulu karena akan berfoto, Ibu. Kami undang juga Bapak Ibu untuk berfoto bersama di depan ya Pak Bu, silakan. Mari Bapak Ibu kita berfoto dulu sebentar di depan sebelum melanjutkan dengan acara selanjutnya.
kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nela yang dari Badan Kebijakan Fiskal yang telah menyempatkan waktu untuk hadir. Bapak Ibu sekalian, berikutnya acara ini akan kami lanjutkan dengan presentasi dari Ibu Rita Helbraten Rini dari Badan Kebijakan Fiskal, Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral yang akan mempresentasikan tentang strategi pembiayaan dan asuransi bencana. Untuk Ibu Rita, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sila. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua, Bapak Ibu yang hadir di ruang rapat dan yang berada di ruang Zoom. Saya akan mencoba mempresentasikan mengenai Disaster Risk Financing and Insurance Strategi atau strategi RFI yang tadi Bu Nela di dalam pembukanya mengatakan sudah berusia 5 tahun ya. Jadi sudah akan saatnya untuk direview apakah ada kendala-kendala atau tantangan yang dihadapi selama ini yang perlu mendapatkan penanganan atau perubahan ya. Next slide, lanjut. Oke, dalam paparan ini saya akan menceritakan mengenai urgensi atau dampak akibat bencana di Indonesia. Jadi kenapa kita sangat membutuhkan ya strategi DRFI tersebut. Terus kemudian saya akan menceritakan mengenai transformasi dalam pembiayaan penanggulangan bencana. Apa yang kita lakukan dalam transformasi tersebut. Kemudian akan menampilkan pooling fund bencana yang merupakan instrumen utama dalam strategi DRFI tersebut dan kebijakan asuransi BMN yang baru saja dilakukan sejak 2019 dan kerjasama regional dan internasional dalam pendanaan risiko bencana. Lanjut. Untuk urgensi dan dampak akibat bencana di Indonesia, lanjut. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia itu adalah memiliki indeks bencana yang tinggi ya. Jadi ada 237 dari 514 kabupaten kota memiliki indeks risiko bencana yang tinggi. Indonesia terpapar lebih dari 9 jenis bencana alam dan berada di peringkat 12 dari 30 negara yang rentan terhadap bencana. Salah satu penyebab dari kenaikan kejadian atau intensitas bencana itu adalah perubahan iklim. Dan kalau dilihat risiko kerugian langsung itu kurang lebih 20 triliun sampai dengan 50 triliun tiap tahun. Lanjut. Kemudian kalau dilihat di masa mendatang itu kerusakannya akan semakin besar ya di masa mendatang karena intensitas penduduknya juga semakin tinggi, terus kemudian kualitas infrastrukturnya juga semakin bagus. Jadi estimasi kerugiannya itu kerusakannya itu 30-40%. Dan kalau dilihat skenario kerugian ekonomi akibat bencana bumi itu untuk DKI Jakarta itu paling besar, kemudian di Jawa Barat, Jawa Timur dan selanjutnya ya. Jadi memang untuk daerah yang sangat padat penduduk, sangat padat populasi dan juga infrastrukturnya itu sangat padat, itu akan besar skenario kerugiannya. Lanjut. Nah, ini dia dampak fiskalnya akibat bencana apa yang terjadi pada anggaran negara ya. Jadi kalau dilihat rata-rata kerugian dari resiko bencana ini adalah 22,8 triliun. Ini menurut penelitian dari Pak Meilano dari ITB. Jadi kemudian apa yang paling besar itu berasal dari gempa bumi ya. Bahkan kita gempa bumi itu berasa sepertinya setiap bulan tuh ada bencana gempa bumi ya. Terus kemudian kalau kita lihat alokasi dan realisasi dana cadangan bencana alam itu yang ada di APBN itu berkisar antara 3-7 triliun. Bahkan pada saat-saat di mana terjadi bencana seperti 2018-2019 itu ya, gempa Palu itu ya, maka realisasinya itu akan jauh di atas anggaran yang sudah ditetapkan, alokasi yang sudah ditetapkan. Nah, inilah yang menyebabkan negara itu sering akan berubah anggarannya dari program yang satu harus dialihkan ke bencana karena memang ada saat-saat tertentu di mana anggaran dari
APBN itu tidak cukup untuk membiayai kerugian akibat bencana. Nah, kalau kita petakan ya sumber pendanaan bencana itu, pertama itu ada dari dana cadangan bencana yang seperti saya jelaskan tadi berasal dari APBN, kemudian belanja KL ini adalah DIPA KL. Jadi Kementerian Lembaga itu memiliki belanja juga spending itu untuk bencana. Kemudian belanja Pemda. Pemda juga ada alokasi khusus untuk bencana belanja tidak terduga. Terus kemudian ada asuransi yang mandiri dilakukan oleh masyarakat dan ada juga bantuan internasional untuk bencana-bencana. Nah, kalau kita lihat sisa resikonya itu sebenarnya masih besar, kurang lebih ya 50% masih yang kita harus tanggung ya kalau terjadi bencana. Nah, itu berasal dari mana gitu ya? Itu yang membuat APBN itu akan terbebani jika terjadi bencana. Lanjut. Oke, maka kita melakukan transformasi dalam pembiayaan penanggulangan bencana. Lanjut. Yaitu dengan di-launchingnya strategi DRFI atau strategi PARB, pendanaan dan asuransi risiko bencana. Di mana sebelumnya pada saat sebelum di launching strategi PARB hanya ada satu instrumen yaitu APBN, APBD dan sifatnya itu kurang fleksibel karena dia itu harus mengikuti DIPA APBN. Jadi dia harus diusulkan dulu baru kemudian keluar anggarannya dan hanya bersifat retensi. Jadi retensi itu kalau kejadian bencana itu tidak ada transfer resiko ya. Jadi tidak ada mekanisme asuransi. Nah, kemudian pendanaannya bersifat reaktif, di mana jika terjadi bencana baru dikumpulkan, baru dikeluarkan dari APBN. Kemudian setelah PARB, setelah strategi PARB tahun 2018 yang di-launching oleh Pak Yusuf Kalla, waktu itu di acara IMF World Bank Annual Meeting, maka terjadi bauran dari beberapa instrumen. Jadi dalam penanganan bencana itu pembiayaannya beberapa instrumen mendukung. Nah, itu jadi tidak tergantung kepada APBN dan sifatnya adalah saling melengkapi. Untuk jangka panjang, pooling fund bencana itu akan menjadi instrumen utama. Jika kita lihat di sini dalam jangka pendek itu APBN, APBD, ada pinjaman siaga kita ya dari ADB, kemudian pooling fund bencana, kemudian asuransi BMN, BMD, asuransi mikro itu yang dari masyarakat, kemudian donor. Nah, di jangka panjang, pooling fund bencana itu akan semakin membesar karena dia akan dikembangkan ya, dana yang awal kemudian dikembangkan dan diharapkan sih di jangka panjang itu PFB akan menjadi instrumen utama. Asuransi BMN, BMD juga semakin membesar dan asuransi mikro juga semakin membesar ya. Dan pendanaannya itu bersifat proaktif. Jadi sebelum terjadi bencana kita sudah mengumpulkan dulu uang. Sebelum terjadi bencana kita sudah mengasuransikan dulu barang milik negara, barang milik daerah. Bahkan nanti kalau asuransinya itu akan semakin membesar, kita juga mulai mengasuransikan nelayan, pertanian yang selama ini sudah ada tapi kurang banyak ya, jadi masih bersifat pilot project. Kemudian juga asuransi rumah tinggal nantinya ya, itu di jangka panjang kita berharap akan terlaksana strategi ini. Lanjut. Nah, apa sih prinsip utama strategi PARB itu adalah pertama ketepatan waktu dan besaran dana. Kedua itu adalah layering risiko dan bauran kebijakan dan instrumen karena tidak bisa satu instrumen itu untuk mengatasi semua resiko. Jadi ada layering. Jadi misalnya untuk resiko yang kecil, bencana-bencana kecil, kemudian sifatnya itu sering, itu sebenarnya didanai oleh APBN, APBD. Dan yang lainnya itu kita menggunakan instrumen lainnya seperti transfer resiko dan contingency fund. Kemudian ketepatan penyaluran dana, kemudian data dan informasi yang akurat. Diharapkan nantinya data dan informasi itu akurat sehingga penyaluran dana itu tepat sasaran ke kelompok masyarakat yang memang terkena bencana. Lanjut. Kemudian saya akan menceritakan mengenai pooling fund bencana, apa yang telah kita lakukan dalam pooling fund bencana ini. Pertama itu adalah untuk regulasi. Pada Perpres 75 tahun 2021 itu adalah dasar hukum dari pooling fund bencana, dana bersama penanggulangan bencana, di mana dikatakan di situ bahwa unit pengelolaan dana bersama di lingkungan
Kementerian Keuangan menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau BLU. Jadi kalau dikelola oleh BLU, Badan Layanan Umum di bawah Kementerian Keuangan, maka proses birokrasi itu lebih efisien karena pengelolaan dana BLU itu lebih fleksibel. Jadi tidak harus mengikuti siklus dari APBN. Jadi kenapa kita menaruh di BLU adalah alasannya seperti itu, biar tepat waktu ya. Jadi pada saat terjadi bencana langsung keluar bisa dananya. Kemudian pada KNK 407 tahun 2021 ditugaskan kepada BPDLH untuk melaksanakan pengelolaan dana bersama penanggulangan bencana. Nah, jadi sudah ada BLU di bawah Kementerian Keuangan yaitu BPDLH yang ditugaskan untuk mengelola dana bersama penanggulangan bencana ini. Lanjut. Kita mengharapkan sesuai dengan roadmap pooling fund bencana, tentu saja ada asumsi-asumsi di balik roadmap ini, di mana pada tahun 2018 peluncuran strategi PAIRB, kemudian 2021 keluarlah semua regulasi-regulasi untuk dana bersama penanggulangan bencana, kemudian 2022 dan 2023 kami akan melakukan penyusunan PMK turunan dari Perpres tersebut, kemudian 2024 kita fokus mitigasi asuransi BMN, kemudian 2026 ada review berkala 5 tahun kinerja dari BPDLH, kemudian itu dana bersamanya itu akan setara dengan belanja APBN untuk bencana. Kemudian 2050 diharapkan PFB itu menjadi instrumen utama penanggulangan bencana, jadi pembiayaan APBN akan sangat minimal sekali. Lanjut. Nah, ini adalah proses bisnis PFB. Jadi berdasarkan Perpres 75 tahun 2021, jadi kalau bisa dikatakan aliran dana masuk PFB itu berasal dari berbagai sumber. Dari mana saja? Dari APBN, APBD, hibah, dan perwalian dari lembaga-lembaga di luar dari kementerian. Terus kemudian PFB melakukan pengembangan dana yang dikelola melalui investasi jangka pendek dan jangka panjang. Dan kemudian proses penyaluran itu dimulai dari angka nomor 3 di mana kementerian lembaga atau Pemda memberikan proposal pendanaan ke BNPB. Kemudian BNPB melakukan proses penilaian, verifikasi dan evaluasi dengan pihak terkait. Siapakah pihak terkait itu? Adalah Kemendagri, Bappenas dan Kementerian Keuangan. Kemudian akan keluar rekomendasi pembiayaan dari BNPB dan diserahkan ke Menteri Keuangan. Menteri Keuangan kemudian menugaskan kepada BPDLH untuk menyalurkan dananya, dan dana penanggulangan bencana itu akan disalurkan melalui beberapa pihak termasuk perusahaan asuransi. Lanjut. Jadi kita saat ini proses penyusunan PMK turunan Perpres, kemudian dana telah masuk sebesar 3 triliun ke BPDLH. Kemudian kita ingin melakukan percepatan pengelolaan asuransi BMN melalui PFB. Jadi diharapkan dalam waktu dekat asuransi BMN akan dibayar menggunakan pooling fund bencana. Kemudian kita akan menyusun regulasi teknis, dan regulasi tersebut tentu saja membutuhkan peraturan-peraturan teknis lainnya seperti peraturan kepala BNPB dan lain sebagainya. Lanjut. Kemudian mengenai kebijakan asuransi BMN, ini adalah instrumen lainnya dalam strategi PAIRB atau strategi DRFI, di mana tadi itu pooling fund bencana adalah instrumen utamanya, kemudian yang lainnya adalah transfer risiko melalui mekanisme asuransi. Jadi kalau kita lihat di sini skenario risiko bencana potensi kerugian aset publik akibat bencana, ini ada setiap provinsinya ada, di mana potensi kerugian aset publik berupa gedung kantor, kesehatan, dan pendidikan berbeda untuk setiap provinsi, dengan kerugian terbesar adalah pada Provinsi DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat karena padatnya bangunan dan populasi pada 3 provinsi tersebut. Jadi ini hanya terbatas pada gedung kantor, kesehatan, dan pendidikan ya Pak, Bapak Ibu sekalian. Lanjut. Jadi kita sebenarnya sudah memulai proses asuransi aset publik ini sejak tahun 2019, di mana pertama itu kita melakukan revaluasi aset. Jadi aset-aset itu dinilai ulang dulu berapa nilainya. Kemudian kita menetapkan regulasi dan standar untuk asuransi tersebut. Kita membuat standar kebijakan, jadi ada standar polis asuransi aset publik di Indonesia. Kemudian keempat itu kita mengadakan sistem pengadaan. Jadi asuransinya akan dilaksanakan oleh siapa. Terus kemudian kita
membentuk namanya konsorsium asuransi. Jadi terdiri dari 56 perusahaan asuransi publik di Indonesia dan membentuk konsorsium asuransi yang menjadi penanggungnya dari asuransi BMN. Kemudian untuk piloting kita udah menerapkan asuransi publik di Kementerian Percontohan, yaitu pada tahun 2019 di 1 KL, kemudian 2020 13 KL, 2021 73 KL, dan 2023 ini seluruh KL sudah mengasuransikan aset publiknya, walaupun tidak seluruhnya, tapi seluruh KL sudah mengasuransikan aset publiknya. Lanjut. Jadi untuk saat ini hanya gedung dan bangunan yang menjadi objek asuransi BMN. Kemudian dia dapat mengikutsertakan sarana dan prasarana, dan ini adalah implementasi sampai saat ini berapa unit yang ditanggung. Ada gedung perkantoran, kemudian gedung kesehatan, dan gedung pendidikan. Ya. Dan di masa depan akan direncanakan untuk meluaskan objek asuransinya ke infrastruktur. Lanjut. Ini adalah perkembangan dari asuransi barang milik negara dari tahun 2019, kemudian 2020, 2021, dan 2022, dan 2023, dan seterusnya. Jadi pada tahun 2023 dan sampai dengan 2025 akan implementasi pada seluruh KL, kemudian akan diintegrasikan dengan pooling fund bencana, kemudian ada perluasan dari objek asuransi yang seperti saya ceritakan tadi bahwa akan menyasar juga ke infrastruktur, kemudian ada penyempurnaan kebijakan asuransi BMN dan perpanjangan kontrak payung dengan konsorsium asuransi. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir adalah saya akan menceritakan kerjasama regional dan internasional dalam pendanaan risiko bencana. Jadi selain pendanaan dari dalam negeri, kita juga melakukan kerjasama baik regional dan internasional untuk melihat potensi pendanaan risiko bencana. Jadi kalau di ASEAN itu ada ASEAN Cross-Sectoral Coordination Committee on Disaster Risk Financing and Insurance atau ACSCC DRFI. Ini adalah pertemuan yang saya ikuti di Danang, Vietnam. Ini adalah sehubungan dengan pertemuan ini. Kemudian Southeast Asia Disaster Risk Insurance Facility atau SIDRIF, kemudian ASEAN Plus 3 WG3 DRFI. Dan untuk Asia Pasifik adalah APEC Working Group on Disaster Risk Financing Solution atau WG DRFS. Kemudian apa sih tujuan dilakukan kerjasama tersebut? Pertama kita knowledge sharing gitu ya, karena kita sesama negara ASEAN yang memiliki kesamaan dalam hal penanggulangan bencana dan bencana yang terjadi di negara kita masing-masing. Jadi kita knowledge sharing. Mereka apa sih yang sudah dilakukan? Apa strategi DRFI yang dilakukan di negara mereka? Kemudian kita juga kita saling sharing pengetahuan. Terus kemudian kita melakukan pengembangan instrumen pendanaan regional atau global. Jadi kita melihat dari luar negeri, dari kawasan regional maupun global, apa yang sedang dikembangkan pendanaan regional atau global. Jadi kalau misalnya regional itu ada SIDRIF namanya asuransi yang khusus menangani mengenai asuransi tapi bersifat regional. Kemudian kalau global itu ada namanya asuransi juga tapi bersifat global dan diharapkan memang pendanaan ini, pengembangan dari instrumen-instrumen yang telah ada ini dapat memperkaya ya strategi DRFI yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa juga memanfaatkan dari dana-dana tersebut untuk memperkaya dari instrumen PARB kita. Kemudian kita juga technological sharing, di mana kita melakukan diskusi, membuat platform bersama mengenai profil resiko dari masing-masing negara di ASEAN. Jadi kita tahu misalnya negara
Malaysia, negara Thailand, profil resikonya seperti apa, terus kemudian kita lihat, kita bandingkan dengan Indonesia, dengan strategi pendanaan yang kita punya, apakah sudah mencukupi atau belum, apakah kita harus menambah dari strategi instrumen pendanaan kita, apa yang harus kita lengkapi untuk dapat memperkuat penanggulangan bencana di Indonesia sendiri domestik. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silahkan kalau ingin melakukan pertanyaan di sesi diskusi nanti. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita untuk presentasi tentang strategi pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Untuk selanjutnya saya akan memanggil Diana Almoro. Diana Almoro, Regional Lead untuk Asia Pacific Insurance and Risk Finance Facility untuk memaparkan tentang hasil dari country diagnostic dan juga kegiatan strategis yang akan dilakukan oleh IRFF selama beberapa tahun mendatang. Diana, the floor is yours. Good morning once again. I guess you're stuck with me now. How's everybody? Just a temperature check. There's free-flowing coffee outside. Please help yourself. I think we can take them inside, no? And snacks. But I will try to keep this brief. I know there's lots of information to be processed, and I know you're also looking forward to the discussions later on. I had my first two slides actually try to present some data to give a bit of a rationale why it's important to talk about insurance, inclusive insurance and risk financing. But I think you've already heard quite a lot from Ambassador Ina, from Bunela and Ibu Rita, definitely the data. So maybe just on the first slide, who's managing the slides? Okay. Well, you already heard Burita earlier emphasize really the urgency, right, of the impacts of disasters, and she went through lots of statistical data and even the fiscal impact. But backtracking also on this slide, this is where you see globally some of the important statistics that highlight really the frequency and the worsening impacts of climate and weather disaster risks. Like for example, in 2021, as much as $270 billion were lost economically because of disasters. Up to 97% of people, for example, also in developing countries, especially here in our region, lack insurance coverage. 30 million people have been displaced due to different types of disasters in 2020, not including also the impacts of the pandemic. But we're seeing that, you know, within this context, insurance and risk financing solutions haven't really created a dent, whereas only 5% of the inclusive insurance market are all only being reached globally. Next slide, please. I mean, you've also seen some of these numbers that Ibu Rita presented earlier, but this just goes to show really how more and more, you know, we all, as stakeholders within the Sustainable Development Agenda, these numbers are relevant to our work. Next slide, please. So again, within this context, UNDP, you know, we haven't really been working that long in the insurance and risk financing space. As you may be aware, UNDP, our support and collaboration with governments run the vast gamut of sustainable development. But it's only been in the last decade, really, that UNDP has been working with the private sector and particularly the insurance industry, because we do recognize the expertise and the capacities that they have in order to help us understand risks, manage risks, and also finance different kinds of solutions in order for governments and communities to manage their impacts.
And so the scope of the support that we do and we provide with government, it spans these 5 work streams that you see on the screen. So very quickly, to describe them, first of all, we work with our partners to understand and really find out how do we even include insurance in development conversations. Second is on inclusive insurance. Some of you might think this is an interchangeable term with microinsurance. That is not the case. Microinsurance is really insurance solutions geared toward the vulnerable and low-income populations, but inclusive insurance is much broader than that. Within inclusive insurance, we're looking at what kinds of segments of society do not have access to insurance, and this is true not only for the low-income segment, but even middle-income classes. Some of the insurance solutions are not available to protect their needs. Third is on sovereign risk financing, and this is really directly related to what Burita just presented. It's working with governments to understand what kind of risk financing solution that government can take and adopt to protect their, for example, their assets or their financial stability. The fourth one is a really emerging area of work, which is exploring how insurance can help to protect and restore natural capital, like, for example, mangroves, forests, or coral reefs. And then finally, our last work stream is tapping the capacities and the strengths of the insurance industry to direct investments towards sustainable development. And the way that UNDP delivers our work is really underpinned by those, again, 5 cross-cutting elements that you see at the bottom of the screen. Much of the work really focuses on governance and institutional strengthening. We work with governments, both government and the insurance industry, to build capacities where it's lacking, ensuring that principles of inclusion and empowerment are observed. And also, I think Bunela also mentioned this, leveraging the strengths of technology to increase the outreach of insurance and risk financing solutions. And of course, using advocacy, research, and evidence to inform policy, and not doing research just for the sake of doing research and generating knowledge. Next slide, please. One slide back. Okay, thank you. So practically, how does UNDP carry out the collaboration of the work in countries? So in any of the countries that we work in, we do provide comprehensive technical assistance, and that can include a mix of these 5 elements that you see. First of all, and key really is the role of UNDP in convening different kinds of stakeholders like yourselves in different opportunities, coordinating, making sure that whatever one stakeholder may be doing can complement and build upon everyone else's work, and making sure that there's a policy environment that can help this become sustainable. Another kind of assistance we provide is, again, on understanding how governance and capacities within government can make sure that, for example, market transformation are sustainable. Third is focusing on the work with the private sector and the insurance industry, because, again, as I mentioned, the insurance industry has the capacity and the risk expertise that government can leverage and learn from. 4 is also advocating and understanding really, like, why is insurance actually important to development? Because probably you would agree with me, insurance is a technical topic, it's a complicated topic, so it's not really easily understood and integrated in much of the discussions for development. So we try to bring together different stakeholders so that we understand this well. And then the last element is connected to also, again, what Burita was saying, understanding the fiscal impact of disasters. How then do we align existing financing and also the financing that can be leveraged from insurance solutions so that we help government with their financial resilience.
And I think we've been mentioning this as well, that when UNDP starts its work on insurance and risk financing, we do start with a diagnostic study. And I believe some of you have participated. And again, thank you very much for your insights that you've contributed on this. You will be receiving digital copies, because we're trying to save the environment, so we're not printing so many copies of this diagnostic, but you will be receiving copies of this in your inbox. And the findings and recommendations of these diagnostics really inform the strategy and the implementation that we go about with the government. Next slide, please. And so UNDP, as I mentioned, our insurance and risk financing work, it's really an expanding work. We only launched around 3 years ago, but at this point, we've already reached up to 29 countries in different stages of implementation and different kinds of thematic areas, as you will see on the slide, and also you will receive copies of this slide. So here in our region in Asia, we are currently working across 8 countries. And obviously, Indonesia is one of our priority countries because it has been sort of setting really as a trailblazer lots of examples, not only on inclusive insurance, but also on disaster risk financing. Next slide, please. So based on that diagnostic that we had conducted, as I mentioned, the strategy is really to leverage, to use those findings and the recommendations. But as you would agree, there's so many issues, there's so many challenges and opportunities, but there's limited resources, there's limited energies. And so for Indonesia, and in consultation with our partners, we had agreed to focus really on these 2 tracks, on inclusive insurance and risk financing. And these bullet points are basically outline the kinds of opportunities that we prioritize in order for us to really find out what is the scope of UNDP's initiative. So first of all, on inclusive insurance, some of our insurance company friends who are in the room, you know that the OJK has set and issued some of these directives to encourage really the development of products and solutions for low-income consumers, for offering micro-insurance. And as I understand, all 3 insurance associations have already developed some these products and have started to offer this in the market. And that is why I believe there's been an uptick in microinsurance beneficiaries. I think in 2018 it was around 18 million, but now it's gone up to 20 million policy holders. But at the same time, in rural areas, there are still underserved consumers that are not reached, just because there's difficulties in the infrastructures to reach out to them. So when we were talking with our government partners and the partners in the insurance industry, these were the key contextual scenarios that we kept in mind. Whereas on risk financing, I think these 2 bullet points, Burita had already explained them, and so those were basically our jump-off points when we designed and shaped this initiative that we are launching today. Next slide, please. And so going a bit more into detail, based on those opportunities for collaboration from the previous slide, we have agreed with the government partners and also the insurance industry that concretely these are some of the activities, packages of activities that we'll be working on in the next 2 years. So as I mentioned, on advocacy, research, and evidence, there's lots of product needs that are not yet offered in the market, but in order to ensure that products that are developed actually meet the needs, we will be working together to conduct market and demand research so that any kind of products that will be developed will be informed by actual experiences and needs on the ground. The second area of delivery, we are working closely with OJK and also Ibu Nela's team on this. First of all,
Again, leveraging all the success from the DRFI strategy, we will be doing capacity building and institutional strengthening, not only here in Jakarta, but also at the local level, because as we understand, not everyone in the provinces actually know that there's a DRFI strategy, and so they're not able to incorporate this into their planning and budgeting processes. So we will be working closely with BKF on this. And then on the last point is on capacity building on inclusive insurance, again, because as we understand from the industry, there are some capacity needs also when it comes to actuarial capacity building. The third pillar is focused really on product development and delivery, and here we are working very closely with AOWI, the General Insurance Association of Indonesia, thinking of what kinds of product prototypes that can be designed and also tested in order for OJK to license them so that we can help with improving the access to much needed insurance solutions. And then we, together with, again, with OJK, we will be launching an innovation challenge, which is basically a competition for the private sector, for insurance companies or distribution channels to receive grants for innovative ideas on insurance solutions. And a minor part, which again I mentioned earlier, this is a growing, an emerging space. As you would agree with me, Indonesia has a rich coral reef ecosystem, but due to climate and weather events, these suffer really from disasters. And so we are exploring together with Swiss Re, for example, and also with the Ministry of Marine Affairs, whether it would be possible to actually develop some kind of coral reef insurance. Basing on an successful experience in Mexico, actually. So we're trying to see if that model can be replicated here in Indonesia. And then again, finally, as I mentioned, since insurance is as a complicated and an unsexy topic, it's not always, top of mind in development conversations. So we will be working beyond the Ministry of Finance, beyond OJK, and reaching out to other ministries, other government institutions, just to advocate for the consideration of insurance into their development plans. Right? And I know that there's so much more activities that can be thought of, that can be implemented, but for now and definitely for the next 2 years, these will be our priorities, again, together with the Ministry of Finance, OJK, KKP, and AOWI. And with that, I leave it here so that we can have coffee break, but I will be here in case you have any questions. Thank you. Thank you, Diana, for your presentation. Setelah ini kami akan mengundang Bapak Setio Budiantoro dari Sekretariat Nasional SDGs di Bappenas. Bapak Budi akan bergabung dengan kita online karena beliau sedang bertugas di Bangkok. Untuk Pak Budi kami persilakan. Terima kasih pembawa acara atau moderator yang memberikan pengantar tadi. Jadi saya mohon maaf saya tidak bisa join. Saya terus terang ingin sekali untuk belajar dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan Insurance and Risk Initiative ini. Karena seperti tadi disampaikan oleh pembicara sebelumnya, kalau hal ini adalah sesuatu yang baru dan saya sangat sadar, saya tahu bahwa ini sangat penting yang terus terang sebelumnya kita tidak terlalu memikirkan. Karena ada berbagai macam prioritas, tapi kemudian dalam perjalanan saya tahu bahwa ada sesuatu yang miss gitu. Oleh karena itu kemudian ketika ada report terkait dengan hal ini dan kemudian setelah itu juga ada inisiatif ini, saya kira ini satu hal yang perlu kita usahakan supaya menjadi bagian ekosistem besar gitu untuk pelaksanaan SDGs di Indonesia. Jadi saya akan menyampaikan terkait lebih makro ya tentu saja. Nanti Bapak Ibu sekalian akan melihat dari konteks
yang di kemudian akan berperan di mana gitu, yang terus terang itu missing pieces yang belum kita masukkan. Tadi saya melihat tadi ada Bu Rita dari BKF, kemudian tadi juga dari UNDP ya, dan mungkin dari sebelumnya pembicara sebelumnya sudah menyampaikan banyak hal. Mungkin kita langsung saja untuk kita melihat landscape ya. Yang pertama kita mencoba melihat landscape ekosistem tentang next saja. Jadi yang pertama itu adalah soal visi, apa yang akan kita capai oleh Indonesia, karena 100 tahun Indonesia 2045 itu adalah moment of truth bagi Indonesia. Jadi karena kalau misalnya kita tidak mencapai Indonesia yang maju, Indonesia yang yang kaya gitu, itu adalah hal yang saya kira menjadi tantangan besar, karena kita nanti akan growing before it gitu. Jadi itu yang menjadi tantangan kita. Oleh karena itu pada saat ini kita mengusahakan sebisa mungkin kita menjadi negara yang maju dan negara yang penuh produktivitas ini, kemudian energi yang sangat besar dari demographic bonus ya, yang kita tentu tahu ya, itu kita lakukan. Dan kemudian setelah itu kita mencoba untuk itu mainstreaming SDGs dalam pembangunan kita. Jadi SDGs ini kan sarana sebagai istilahnya untuk key instrument ya, instrumen kunci untuk penyapaian Indonesia yang maju. Karena banyak hal dari SDGs ini, dari goal 1 sampai 17 itu ragamnya luar biasa. Dan kita tahu bahwa itu adalah path kita, itu adalah jalan kita untuk kemajuan, baik dalam bidang katakanlah misalnya soal mengatasi kemiskinan, soal nutrisi, soal pengangguran, kemudian soal industri, soal pembangunan yang lebih bersih, sanitasi dan air bersih, kemudian juga terkait dengan energi dan lain-lain. Dan kemudian ada prinsip co-creation. Ini adalah satu hal yang kita lakukan pada saat ini, co-creation dan inklusif tentu saja. Kemudian juga no one left behind ya, no one left behind, kita mencoba mengupayakan itu. Dan pada saat ini terkait co-creation juga co-financing, ini yang kita coba upayakan bersama. Next saja. Kemudian kalau kita lihat ini ya, pieces ya, berbagai macam pieces of financial puzzle, itu kita tahu bahwa sebenarnya berbagai macam inisiatif itu luar biasa, banyak sekali. Ini yang juga saya sampaikan di acara Asia Pasifik di Bangkok ini, tentang berbagai inisiatif yang ada di Indonesia itu banyak banget. Nanti saya akan sampaikan. Dan terus terang untuk yang insurance ini belum terlalu masuk ya. Ini yang makanya kemudian sangat eager saya untuk kemudian mengupayakan ini menjadi salah satu upaya dari blended financing. Jadi pada prinsipnya kita mendorong supaya dari commercial capital, dan kemudian dulu yang paling ujung itu yang filantropi, dan kemudian setelah itu kalau bisa itu kemudian lebih ke tengah gitu, dan kemudian ada upaya untuk blended finance atau pembiayaan campuran. Nanti kita akan diskusikan itu lebih dalam. Next saja. Kemudian yang kita upayakan, jadi kita upayakan untuk mencoba membangun satu ekosistem. Jadi kita mencoba membangun sustainable finance ecosystem. Jadi Indonesia ini kalau dari refleksi yang kita lakukan ya, di Asia Pasifik itu, Indonesia itu termasuk yang sangat maju ya untuk soal sustainable finance ya. Kalau kita lihat misalnya dari laporan dari IFC, International Finance Corporation, itu bagian dari IMF atau Bank Dunia itu memperlihatkan bahwa Indonesia itu adalah negara, kalau dibandingkan emerging economies yang lain, 44 negara yang lain gitu, Indonesia itu termasuk yang paling maju untuk sustainable finance. Kemudian setelah itu kita juga punya green taxonomy yang mengklasifikasikan tentang berbagai macam loan dan ini ya, untuk delivery dari finance gitu, dari lembaga keuangan itu juga harus refer ya, terhadap green taxonomy. Kita punya SDGs bond yang
pertama di Asia Pasifik, kemudian kita juga punya Green Sukuk yang pertama di dunia, Green Sukuk, dan kemudian kita juga barusan mengeluarkan Green Sukuk terbesar di dunia, 1,5 billion dollars gitu. Kemudian kita juga ada Indonesia Impact Fund, kemudian juga ada Indonesia Impact Alliance, kemudian setelah itu di berbagai institusi yang lain, kementerian ya, ada di BUMN juga mainstreaming SDGs untuk TCSL ya, untuk CSR, tanggung jawab sosial lingkungan, kemudian juga aligning SDGs pada Kementerian Investasi, kemudian di IDX ya, IDX di Indonesia Stock Exchange itu juga kita menjadi bagian dari bagian dari Sustainable Stock Exchange di dunia ya. Kemudian kita punya SDGs Investor Mapping dan lain-lain. Kemudian setelah itu juga nanti akan saya perlihatkan terkait soal bagaimana kita mencoba untuk mengorkestrasikan itu dengan INFF ya. Yang nanti juga harapannya nanti untuk insurance itu juga menjadi bagian yang ada di sini nanti untuk pencapaian sustainable development. Next. Kalau kita mencoba melihat dari ini ya, dari katakanlah laporan dari UNEP ya. Jadi sebenarnya insurance ini seperti tadi dikemukakan narasumber sebelumnya sangat strategis ya, karena berbagai macam hal yang terjadi tadi ada soal disaster, kemudian soal ini ya, berbagai tantangan dengan climate change, dan kemudian setelah itu juga soal social protections, kemudian juga bagaimana kita mengusahakan untuk no one left behind ya. Jadi insurance bukan hanya untuk para the have gitu, tapi bagaimana juga melalui micro insurance itu juga mampu menjangkau mereka yang katakanlah yang secara ekonomi atau kita sering mengemukakan gitu ya, the poorest of the poor gitu. Kalau bukan hanya the poor, tapi juga the poorest of the poor itu juga kalau bisa juga terakses. Itu satu mimpi yang menurut saya luar biasa yang kita coba upayakan nanti bagaimana dengan berbagai macam aktivitas yang mereka lakukan itu kemudian kita bisa kaitkan dengan soal insurance gitu. Karena kalau bagi orang miskin, bagi orang-orang yang smallholders ya, kan pekerjaan-pekerjaan yang mungkin bagi kita yang katakanlah terlihat kurang berarti gitu secara ekonomi, tapi bagi mereka kan soal hidup mati. Dan kemudian ketika itu mengalami kegagalan, itu adalah persoalan hidup mati mereka juga. Jadi ini satu hal yang perlu kita pikirkan, karena kalau mereka kan tidak terlalu memikirkan soal itu menurut saya menjadi tugas kita untuk mengatasi vulnerability itu. Jadi supaya mereka tidak menjadi vulnerable, ada buffernya, ada bantalannya, sehingga mereka ketika jatuh itu ada insurance yang kemudian akan membantu mereka. Jadi insurance ini saya tahu bahwa ini adalah upaya yang sangat mulia untuk membantu ini banyak pihak. Cuma memang tadi seperti dikemukakan kita belum terlalu ini dalam soal itu. Kemudian kita tahu misalnya soal ini ya, yang konkret saja ya, soal misalnya gagal panen atau misalnya ternak yang mati atau dicuri, itu kan sesuatu hal yang real ya. Memang kita tahu bahwa ada berbagai macam kompleksitas ya terkait soal risk itu, karena juga ada persoalan juga hal-hal yang lainnya soal nanti supaya juga tidak disalahgunakan dan lain-lain. Saya kira itu satu hal yang perlu kita atasi. Tapi persoalan yang itu yang technicalities itu jangan menakutkan kita untuk kemudian masuk ke sana. Itu nanti kita mesti lakukan hal-hal yang lebih baik gitu supaya berbagai upaya untuk hal-hal untuk katakanlah nanti terjadi fraud atau apapun itu bisa kita atasi. Kemudian kita bisa lihat di sini berbagai macam hal soal nanti terkait soal energi, kemudian soal sustainable production and consumption, climate change, kemudian juga yang kita dorong di Indonesia pada saat ini salah satu arah Indonesia 2045 adalah terutama untuk maritime gitu, yang kita tahu under finance untuk kredit dan berbagai macam layanan keuangan, termasuk juga insurance, itu saya kira sangat limited. Padahal kita tahu small fishers itu kan sekarang vulnerable. Dan kita tahu dengan climate change itu juga mengakibatkan yield dari
untuk fisheries ya, life below water itu juga makin fragile. Itu yang menjadi tantangan kita gitu. Next saja. Kalau kita mencoba untuk lebih dalam ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian yang sebenarnya lebih tahu ya. Kalau saya tidak terlalu dalam soal ini dan justru saya mau belajar, tapi pada prinsipnya kalau kita lihat di sini dari laporan dari UNEP ini ada berbagai macam hal yang mesti dihadapi ya. Saya kira ini juga relevan juga untuk Indonesia, berbagai macam challenges saya kira. Bagaimana kemudian corporate itu kemudian terkait soal making commitment ya, making commitment, kemudian juga soal skill and capability, dan kemudian saya kira juga soal awareness, saya kira awareness dari para stakeholder ya. Jadi bagaimana kita memberikan ini ya, katakanlah edukasi dalam arti luas ya, terkait soal awareness itu, sehingga melihat bahwa insurance ini adalah suatu hal yang penting gitu oleh para stakeholder itu dipahami. Dan kemudian saya kira juga kita di samping soal capability ini juga soal nanti memetakan hal-hal yang strategis ya. Jadi mapping hal-hal yang strategis yang perlu kita lakukan nanti untuk soal apa yang kita lakukan. Apakah terkait soal tadi yang capability, apakah nanti juga working tadi juga disampaikan pemetaan para key stakeholders, kemudian juga nanti apakah terkait nanti untuk supaya makin broadening, gitu, makin luas yang terkait soal insurance ini yang nanti juga akan dicakup, itu bagaimana, itu saya kira hal-hal yang mungkin agak teknis tapi nanti kita bisa petakan, dan kemudian setelah itu untuk para key stakeholdersnya yang mana, karena energi kita, waktu kita, resource kita itu kan terbatas. Oleh karena itu kita harus berpikir strategis untuk satu hal perubahan yang cukup besar, bagaimana terkait dengan insurance ini untuk mendukung sustainable development. Gitu. Next saja. Kemudian ini big picture ya, karena saya diminta untuk menyampaikan soal Integrated National Financing Framework ini yang juga menjadi bahan diskusi ini di Bangkok pada saat ini, di Asia Pasifik pada saat ini. Jadi Indonesia ini menjadi referensi ya. Saya kemarin presentasi, dan kemudian kita dianggap negara yang paling maju di Asia Pasifik ini untuk soal bagaimana kita mencoba untuk melakukan Integrated National Financing Framework. Jadi pada prinsipnya di Indonesia ini banyak sekali inisiatif yang ada untuk soal financing. Ada soal commercial finance, ada public finance, kemudian setelah itu juga ada filantropi, kemudian ada impact financing, kemudian ada dari crowdfunding, kemudian juga insurance di sini. Tapi bagaimana kemudian berbagai macam inisiatif yang scattered tadi, yang tersebar tadi, itu kemudian bisa bersinergi, bisa diorkestrasikan untuk mengatasi persoalan pembangunan. Itu yang kita coba lakukan, bagaimana kita mencapai SDGs, roadmap 2030 sampai 2030, rencana pembangunan jangka menengah, rencana pembangunan jangka panjang, ini yang kita benar-benar upayakan. Karena ini prinsipnya sebenarnya adalah hal yang menjadi filosofi bangsa ini. Jadi bagaimana kita mencoba melakukan gotong royong. Kita melakukan gotong royong sehingga hal-hal terkait tantangan pembangunan itu kita bisa atasi bersama. Kalau misalnya kita gotong royong, kuncinya di situ. Jadi semacam itu. Jadi co-creation, co-financing, dan kemudian collaboration itu adalah prinsip satu hal yang perlu kita pegang. Next saja. Ini yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf ini belum masuk untuk insurance ya. Saya sangat berharap nanti insurance masuk dalam berbagai inisiatif yang lebih yang lebih tebal gitu, yang lebih kuat gitu nanti ke depan. Jadi kita mencoba mengintegrasikan public finance terkait soal berbagai macam hal ini, yang ada soal integrasi planning and budgeting, kita juga punya SDGs dynamic tagging, kemudian climate budget tagging, kemudian public private ini juga tadi saya sudah cerita soal green sukuk dan lain-lain ini, SDGs bond, commercial finance, yang sebenarnya nanti kalau untuk yang insurance nanti bisa masuk dalam ini ya,
kotak yang di tengah dua yang di tengah ini ya. Jadi bisa masuk dalam public private finance tadi karena dari BKF juga menyampaikan tadi dari public, kemudian commercial finance yang saya kira di audience ini saya kira cukup banyak yang masuk dalam commercial finance untuk insurance ini. Kemudian ada private finance yang ada berbagai macam hal ya. Untuk Islamic finance kita mencoba untuk mengintegrasikan atau mendorong Islamic finance itu untuk supaya untuk soal development, untuk pembangunan. Kita juga punya fikih zakat on SDGs, kita punya fikih SDGs, kemudian juga kita di agama yang lain juga mereka juga mendorong itu, ada Trihita Karana, kemudian kalau Hindu ya, kemudian kalau Buddha itu ada dana kebajikan, kemudian kalau Katolik itu ada kolekte atau aksi puasa pembangunan, kemudian kalau Kristen itu ada persepuluhan. Jadi sebenarnya kita banyak sekali yang ada, dan oleh karena itu memang yang perlu kita upayakan itu adalah blended itu tadi. Jadi bagaimana kita mencoba nanti risk itu juga nanti mungkin katakanlah juga apakah ada dorongan juga dari ini faith-based financing itu yang kita upayakan juga nanti supaya risk itu kemudian leverage itu bisa dilakukan dengan kemudian kita memasukkan unsur filantropi, karena kalau blended finance pada prinsipnya kalau yang belum financially visible tapi impact-nya besar itu tentu diharapkan dari sektor filantropi itu bisa masuk, karena kalau kita mengharapkan commercial finance tentu tidak akan berani masuk gitu. Oleh karena itu menjadi penting. Jadi ini yang kita upayakan mengintegrasikan itu untuk kemajuan kita bersama dengan gotong royong itu tadi. Next. Kemudian ini berbagai macam upaya yang kita coba integrasikan ya. Jadi kita mencoba dari katakanlah short term dari 1, 2, 3 tahun ini yang kita upayakan itu aligning filantropi dan faith-based financing untuk impact finance. Kemudian juga kita kolaborasi dengan ekosistem untuk impact finance. Kemudian juga kita mengupayakan tadi blue finance. Kemudian juga mengupayakan blended finance yang nanti saya kira untuk insurance ini bisa masuk dalam ekosistem nanti untuk blended finance saya kira. Kemudian ada long term dan medium dan long term ini yang kita upayakan bagaimana kita better manage untuk kompleks financing landscape. INFF itu kemudian memberikan peta, memberikan overview, memberikan landscape tentang apa resources, berbagai macam opportunities yang ada di Indonesia secara luas gitu, dan kemudian bagaimana kita mencoba melakukan orkestrasi itu yang kita upayakan bersama-sama. Jadi tentu saya mengundang dengan sangat dengan harapan yang sangat besar ini untuk di dunia insurance itu untuk menjadi bagian besar dari dirigensi kita untuk mencapai SDGs, untuk mencapai Indonesia 2045 itu kita tanggung bersama-sama dengan upaya kita gotong royong, jadi ringan dijinjing, berat sama dipikul. Jadi kira-kira semacam itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Budi untuk presentasinya tentang Integrated National Financing Framework. Mohon Bapak dapat berkenan untuk stay sebentar karena setelah ini akan kita buka sesi Q&A singkat untuk 3 pertanyaan. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan bahwa materi yang ditampilkan pada hari ini begitu juga dengan versi elektronik dari buku Country Diagnostic dapat diunduh melalui link yang telah kami sediakan dengan scan barcode di depan. Oke. Bapak Ibu, kami akan membuka sesi untuk tanya jawab singkat. Kami punya kesempatan untuk 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin memberikan pertanyaan atau tanggapan kepada para pemapar kita? Tadi ada Ibu Rita dari BKF, ada Miss Diana dari IRFF dan juga kepada Bapak Budi dari Seknas SDG. Apabila ada pertanyaan boleh angkat tangan atau tidak? Oke,
Kita lihat ada 2, mungkin ada satu lagi yang bisa. Oke, mungkin 2 dulu dari Mbak ini, ada di tengah ada mikrofon bisa dipakai Mbak. Mohon disebutkan nama dan instansi asalnya dan juga mohon singkat dan padat langsung untuk pertanyaannya. Terima kasih dan untuk kepada siapa pertanyaan tersebut. Terima kasih. Terima kasih Mbak. Perkenalkan nama saya, my name is Nuraini. I'm from Conservation Strategy Fund Indonesia. And I would like to ask to Ms. Diana about natural capital insurance, like what it looks like, and for the coral reef in Indonesia, what it looks like. I mean, what UNDP have in mind of this kind of insurance. Thank you. Okay, thank you very much for that question. And just fair warning, I'm not an expert on natural capital work stream. We have another lead for that. But as I mentioned, the sort of template that we're trying to bring here in Indonesia follows an experience in Mexico. So maybe I will use that one. So what they did was in this place called Quintana Roo, there's sort of a trade association amongst hotels, and they were working with the local environmental management group who was taking care of the coral reefs in that region. So their experience was that every time there was typhoons, that affected the tourism in the area, because the tourists would not come in because they were disappointed at the quality of the affected coral reef. So what they did was they collected some kind of fees from the businesses, and especially from the hotels and the tour operators. And it was the local environmental management group who collected and managed these funds to pay the policy, to pay the premium from the insurance company. And I believe it was also Swiss Re who was working with the local government there. And so fortunately or unfortunately, they were able to actually showcase the value of that insurance, because a few months after they bought the policy, there was a typhoon and the trigger was hit. I don't know if you're familiar with like index insurance, because they had some triggers that were set, and so when that trigger was hit by the typhoon, the insurance company paid to the environmental management group, and they used that proceeds to restore the coral reef that was affected. And so that is the general approach. And we're not saying that this is fully applicable in the context of Indonesia. And to be upfront, you know, we're really at the early stages with the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, because they do recognize that some kind of financial instrument is needed, but we still need to understand whether the existing laws and the existing rules allow for it. Because if you were to take out an insurance, first of all, coral reefs have to be recognized as public asset if the government were to be involved in, you know, paying the premium. But as I understand, at the moment, coral reefs are only classified as natural assets. So if that were the case, then, you know, there's not, the current setup is not conducive to the coral reefs being insured. But please do give us your contact details, because we would love to keep you updated as the conversation progresses with the ministry. And, you know, it's taken us at least a year, actually. We've been in discussion with the ministry for a year, but due to different kind of circumstances, and there's also a need to better, you know, give them an education really of how this works practically, because as we said, this is a new approach. Sir, I believe you had a question. Boleh, silakan Pak. Sebutkan nama, asal instansi, dan juga pertanyaan kepada siapa. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Edi Suwarna dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial. Pertanyaannya ditujukan ke Bappenas dan Keuangan, ya, Kementerian Keuangan sekaligus pada IFF mungkin.
Sudah tentu kita tahu semua bahwa Kementerian Sosial adalah lembaga atau kementerian yang menjadi eksekutor setiap kejadian bencana. Ya contohnya kemarin terakhir bencana besar, bencana Cianjur, yang menjadi tugas pokok untuk kebutuhan dasarnya adalah Kementerian Sosial. Permasalahannya selesai, tanggap darurat selesai di Desember, namun kebutuhan dasar masyarakat di sana masih bermohon dan kita berikan bantuan hingga 6 bulan ke depan. Terima kasih tentunya kepada Kementerian Keuangan dan Bappenas yang telah memberikan dukungan anggaran dan tentunya sebuah regulasi yang menjadi akhir Kementerian Sosial menjadi pemangku kepentingan untuk penanggulangan bencana salah satunya. Pertanyaannya adalah tidak hanya korban yang perlu insuran mungkin ya, banyak korban yang menjadi yang kehilangan tidak hanya kehilangan harta bendanya terutama, tapi juga mungkin mereka setelah kehilangan harta benda itu perlu selain kebutuhan dasar juga kebutuhan harta benda mereka yang boleh dikatakan hilang. Ini seperti contoh di beberapa kejadian bencana di Merapi itu tidak hanya kebutuhan dasar, tapi kita juga melakukan penggantian ternak mereka. Ini kan suatu kebutuhan buat masyarakat. Ya, tentunya juga mungkin di tempat lain atau di lokasi Cianjur kemarin, jika ada masyarakat korban ini sangat memerlukan juga penggantian hartanya gitu kemarin. Cuman kami belum bisa menjawab. Dan mungkin dari Bappenas atau Kementerian Keuangan bisa mencarikan solusinya atau sebuah regulasi dan anggaran untuk penanganan tersebut. Itu untuk para korban. Untuk para petugas penanggulangan bencana juga kami mohon kiranya dari Bappenas dan Kemenq dapat memfasilitasi teman-teman kita yang bertugas di lapangan. Karena tentunya teman-teman yang bertugas di lokasi bencana ini juga memiliki banyak risiko di lokasi bencana. Itu untuk Bappenas dan Kementerian Keuangan. Untuk IFF tidak banyak. Mungkin kami terima kasih ya, telah mungkin memberikan bantuan kepada korban bencana di suatu lokasi. Cuman hanya mungkin tidak pernah ketemu dengan kita. Ya, suatu saat mungkin kita bisa bersama dan Kementerian Sosial punya grup NGO di perlindungan dan pengungsian. Mungkin bisa bergabung di bawah BNPB. Demikian dari kami, mungkin dari IFF ini bergerak di bidang apa, nanti kita bisa berkolaborasi langsung di lapangan, bersentuhan langsung dengan masyarakat, dengan Kemensos. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Edi, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin saya akan memberikan kesempatan kepada Ibu Rita dari Badan Kebijakan Fiskal untuk menanggapi pertanyaan Bapak tersebut. Kepada Ibu Rita kami persilakan. Terima kasih Mbak Sila. Selamat siang buat Pak Edi dari Kemensos. Terima kasih Pak. Jadi untuk mengatasi pertanyaan Bapak tadi sebenarnya ada dua cara. Yaitu pertama itu melalui kalau pulimpahan bencana itu kan kita bisa mengajukan proposal Pak. Proposal itu adalah proposal untuk program penanggulangan bencana
yang disampaikan kepada BNPB seperti tadi proses bisnis yang saya sampaikan. Jadi kalau Kemensos merasa itu adalah suatu hal yang perlu dilakukan untuk tahap pasca bencana, maka silakan untuk mengajukan proposal tersebut dan akan diseleksi apakah yang akan dibiayai atau tidak. Kemudian ada cara kedua yaitu melalui asuransi ya tadi untuk korban-korban bencana dari ternak-ternak para petani ya. Nah itu juga bisa jadi nanti melalui proses asuransi, tapi memang belum untuk saat ini karena memang pooling fund bencana itu direncanakan adalah hasil pengembangan dananya yang digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana. Jadi kita tunggu dulu dananya itu berkembang, baru nanti kita satu persatu kita akan telusuri apa saja yang perlu kita asuransikan. Mungkin awalnya adalah BMR, kemudian BMD, kemudian lanjut ke asuransi mikro untuk masyarakat yang rentan terhadap bencana, petani atau nelayan. Terus kemudian asuransi rumah tinggal. Jadi satu persatu kita akan telusuri pihak-pihak mana yang butuh bantuan dari pemerintah untuk penanggulangan bencananya. Memang pada saat ini juga kami beserta dengan Kementerian Sosial, kami minggu kemarin itu baru saja mengundang dari tempat Bapak sepertinya Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial. Waktu itu yang datang rapat Pak Dito sama Pak Adit kalau nggak salah. Nah itu kami sedang melakukan diskusi mengenai program-program awal yang kita deteksi dibutuhkan oleh Kementerian Sosial dalam penanggulangan bencana. Hal ini akan kita jadikan rencana awal pilot project untuk dibiayai melalui pooling fund bencana. Jadi kami nantinya akan melakukan diskusi lebih lanjut dengan Kementerian Sosial untuk mengidentifikasi program-program mana saja yang bisa dibiayai dengan pooling fund bencana. Mungkin perlu kami ingatkan kembali bahwa sebenarnya pooling fund bencana itu adalah bersifat komplementer. Jadi tambahan bagi anggaran penanggulangan bencana yang telah ada selama ini. Jadi kan ada dana cadangan bencana, kemudian ada juga di PKL yang juga disalurkan melalui kementerian-kementerian. Nah, pooling fund bencana ini adalah sebagai komplementer jika ada financing gap yang didapati pada saat penanggulangan bencana. Demikian Pak Edi, saya sampaikan terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rita atas tanggapannya terhadap pertanyaan dari Bapak Edi dari Kemensos. Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan kepada bagian dari acara kami yang berikutnya yaitu Financing Dialogue, saya ingin mengundang rekan saya Greget Kalabuana untuk menjelaskan secara teknis bagaimana jalannya Financing Dialogue ini akan dilakukan. Setelah ada pengarahan dari Mas Greget, kita bisa lanjutkan dengan coffee break sebentar sambil kita melanjutkan untuk breakout grupnya. Terima kasih. Mas Greget silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu. Jadi mungkin cuman 2 menit ya saya akan menyampaikan karena hari ini memang kita ada 2 agenda. Yang pertama launching. Kemudian yang kedua, Financing Dialogue, ini bagian dari Integrated National Financing Framework dari UNDP dan Bappenas. Jadi kita nanti akan melakukan Financing Dialogue yang akan dibagi menjadi 2 kelompok Bapak Ibu. Jadi rekan saya akan membagikan pembagian kelompoknya untuk masing-masing meja, Mbak Zahra boleh dibantu. Yang pertama adalah diskusi mengenai Disaster Risk Financing Initiative. Jadi nanti Bapak Ibu yang masuk ke dalam kategori DRFI, itu akan mendiskusikan beberapa pertanyaan yang nanti juga akan ditampilkan di slide. Mungkin karena yang data masuk ke kami itu agak banyak untuk DRFI, jadi bisa di sebelah sana gitu ya, agak ke belakang. Kemudian ya, diskusi yang kedua itu mengenai bagaimana kita mengintegrasikan risk finance dan insurance dalam INFF. Nah, itu nanti akan dipimpin yang DRFI oleh Ibu Haryanti, beliau dari UNDP. Kemudian yang kedua yang mengenai integrasi risk financing dan insurance initiative,
itu oleh Bapak Luhur Fajar, beliau dari Seknas SDGs Bappenas. Dan kita akan melakukan diskusi ini kurang lebih dalam waktu 1 jam 10 menit Bapak Ibu ya. Jadi 1 jam 10 menit dimohon untuk bisa berpartisipasi aktif. Pertanyaannya hanya ada 6 dan 7 untuk masing-masing. Jadi nanti setelah itu kita akan ada wrap up satu kesimpulan dari masing-masing fasilitator, kemudian dilanjutkan dengan makan siang. Begitu. Jadi kalau sudah diterima nanti setelah coffee break kita bisa langsung membagi. Sekali lagi saya ingatkan untuk yang di RFI bisa merapat ke belakang. Kemudian untuk yang INFF dan insurance bisa di meja sebelah depan. Mungkin bisa dipahami Bapak Ibu? Iya, nah, kami anggap paham gitu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk jika ingin coffee break bisa di luar, ada di ruangan di sebelah kanan kita, ada di dalam sana coffee breaknya, silakan. Mungkin kita beri waktu 10 menit sampai jam 11:15 kita kembali lagi ke ruangan ini untuk melanjutkan dengan diskusi. Terima kasih.